SBI Impres Nunur. Jadi terima kasih atas penguatannya untuk kami semua agar kami terus bersemangat dan terus bergerak untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga pendidikan yang kita cintai ini. Jadi baik Bapak Ibu, bagian dari sosialisasi kita pada hari ini, yang pertama di sana adalah perubahan paradigma, kemudian makna disiplin, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukum dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sekarang coba dengan teman yang di samping lakukan satu kegiatan. Coba Bapak Ibu bayangkan bila di dalam genggaman tangan Bapak atau Ibu ada sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Kemudian salah satu teman, nanti kita praktekkan dengan teman yang ada di samping, nanti bergantian. Kemudian ada teman yang berusaha dengan berbagai cara, dengan mengajak, mengintimidasi, memarahi, menggoda, untuk meminta Anda untuk membuka kepalan tangan itu dan mengambil apa yang ada di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Coba dilakukan Bapak Ibu dengan teman yang di samping. Coba kita praktikkan. Bayangkan yang ada di dalam genggaman tangan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Berpasangan, teman yang satu meminta untuk Anda membuka dengan berbagai cara. Ya. Tergantung mau buka atau tutup, itu tergantung. Ya. Tapi coba bayangkan bahwa yang ada di dalam genggaman tangan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Ya. Coba perhatikan. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Maka pertanyaannya, apakah Bapak Ibu membuka kepala tangan Bapak Ibu? Ayo. Yang menjawab membuka? Ya, Ibu Agira. Kira-kira Ibu bisa menjelaskan mengapa Ibu membuka kepala tangan? Terima kasih. Saya membuka kepalan tangan saya karena yang saya anggap bukan benda atau barang,
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu pada stimulus respon. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan.
disiplin atau murid. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dia juga mengatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid ini. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai yang individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang. Jadi salah satu contoh-contoh nilai kebajikan universal untuk peserta didik kita saat ini adalah nilai profil pelajar Pancasila. Rasa Bapak Ibu semua sudah tahu semua tentang nilai-nilai profil pelajar. Selanjutnya kita masuk pada teori motivasi, hukum dan penghargaan, kemudian resiko. Yang pertama kita mulai dari teori motivasi. Jadi ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Pada motivasi ini, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila tidak melakukan. Sebenarnya di sini kita sedang menghindari permasalahan yang mungkin akan muncul dan berpengaruh pada kita secara fisik maupun psikologis. Kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berpikir untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi pada motivasi ini, mereka akan melakukan sebuah tindakan untuk
Kira-kira menurut Bapak Ibu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu ketika Pak Seno melakukan hal itu? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya situasi kisah saat itu sangat terganggu, baik dari perasaan dan mental. Sekian, terima kasih. Baik, Bapak Agustinus, jadi menurut Bapak Agustinus bahwa kondisi Ibu saat itu sangat terbebani, ya, baik secara mental maupun fisiknya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya, jadi hukuman, konsekuensi dan restitusi dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita yang selama. Jadi selama ini mungkin sering kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Seno tadi. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi.
dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu dari lima. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan.
kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama, ya. Yang diperlukan dari pikiran, yang bisa juga menjadi suatu kebajikan yang dapat memberikan kelas, ya. Jadi nilai kebajikan yang secara universal, ya, yang diakui secara universal. Misalkan ada nilai kejujuran, misalkan, ya, ada nilai kehormatan, kemudian kesehatan, kemudian apalagi yang ada tanggung jawab, kemudian apalagi yang lain, nilai kebajikan yang ada di yang sudah kalian ketahui selain yang sudah disebutkan tadi. Jadi mengapa saat ini kita harus buat keyakinan kelas? Kenapa tidak aturan kelas seperti yang sebelum-sebelumnya? Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita sudah buat aturan kelas, ya, atau aturan sekolah. Jadi di mana kita hanya tahu bahwa itu sebuah aturan dan kita harus mentaati, ya, tanpa kita sendiri mengetahui apa dibalik dari atau nilai kebajikan apa yang dibutuhkan dari aturan-aturan itu, ya. Misalkan, ya, sekolah punya aturan bahwa kita tidak boleh menyuplai, ya. Tapi nilai kebajikan di balik itu adalah apa? Yaitu adalah nilai kejujuran bahwa setiap orang harus berlaku jujur, ya. Kemudian misalkan ada peraturan di sekolah yang lain, misalkan peraturan apa? Membuang sampah pada tempatnya atau jangan membuang sampah sembarangan, ya. Maka ini nilai kebajikan umum yang kita balik itu adalah nilai kejujuran, ya. Jadi mengapa harus keyakinan kelas, ya? Jadi karena itu merupakan sesuatu yang kita yakini, ya. Kalau kemarin hanya aturan itu kita hanya mentaati, ya, hanya mengikuti, tetapi kita tidak mengetahui apa tujuan dari kita melakukan itu, ya. Kita hanya mungkin melakukan kegiatan itu hanya karena takut itu karena melanggar aturan, ya. Tetapi hari ini kita akan buat sebuah keyakinan, ya, berdasarkan kesepakatan kita bersama, ya. Berdasarkan kesepakatan yang kita bersama, yang kita lakukan. Yang pertama, aturan apa saja yang mau kita buat, ya. Ya. Bisa, ya? Bisa, ya? Baik, sekarang kita mulai tentukan bicara kira-kira aturan apa saja yang mau kita buat di kelas, ya. Baik, selanjutnya kalian tulis di kertas ini, tulis aturan apa yang mau kita buat supaya nanti kita sepakati bersama, ya. Dimana nanti biasanya kalau keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif, ya.
keluar dari rumah, teman-teman. Kemudian jangan lari di dalam kelas. Baik, sekarang kita lihat ya. Ini ada yang sama ya, jangan buang sampah sembarangan ya. Nah, dengan yang ini ya. Nah, ini sama ya. Kemudian bersikap jujur. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan juga, ada sama. Nah, yang ini kita harus menyapu kelas. Nah, ini yang bersama ya, satu kelompok ya. Membuang sampah, menyapu halaman sama ya, nanti untuk kebersihan ya kan. Kemudian ini membuang sampah juga sama. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Jadi untuk kelompok yang ini misalkan harus membersihkan kelas, harus jangan membuang sampah sembarangan. Nanti kita buat satu nanti di sini ya. Yang bagian yang pertama bahwa di sini keyakinan bahwa setiap siswa perlu menjaga kebersihan kelasnya. Bisa ya, sepakat yang ini ya? Nah, ini yang berkaitan dengan kebersihan tadi ya. Kemudian yang kedua, di sini ada yang jangan berkelahi ya. Nah, di sini juga jangan bertarung. Nah, itu sama. Kemudian jangan lari kelas ya. Maka ini kira apa yang mau kita buat? Kita ubah ke dalam bentuk kalimat positif. Jangan berkelahi, jangan bertarung. Kemudian jangan berlari di kelas. Apa itu? Ayo. Kalau tidak berkelahi, tidak berlari di kelas, tidak mengikuti kelas, pasti suasana kelas akan dibiarkan. Kelas aman jangan ya. Ya, masuk. Nah, yang kedua, setiap siswa perlu menjaga keamanan di kelas ya. Sehingga kelas tidak gaduh, tidak berikut, tidak ada yang berkelahi. Bisa ya? Berarti setiap siswa perlu bersikap jujur ya. Bisa ya? Bisa disepakati ini ya? Bisa. Kemudian yang keempat, di sini juga ada bersikap sopan terhadap teman ya. Kemudian jangan memfitnah orang lain ya. Kira-kira di sini apa yang ya? Kalau di sini bersikap sopan terhadap orang lain, berarti kita menghormati ya. Setiap siswa perlu saling menghormati ya. Jadi di sini ada empat ya. Jadi kita sepakat ya, ada empat keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Jadi harapannya kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan kesepakatan kita yang sudah kita buat. Nah, ini ya. Dimana di sini kita perlu menjaga kebersihan kelas. Nah, itu artinya bahwa kita sudah tidak membuang lagi sampah sembarangan ya. Artinya bahwa kita setiap hari itu perlu membersihkan kelas kita dan kita ya. Sehingga itu kita perlu menjaga kebersihan dengan cara tidak membuang sampah dan selalu membersihkan sekolah. Kemudian yang kedua, setiap siswa perlu menjaga keamanan di kelas ya. Supaya kelas itu nyaman, maka kita tidak boleh ya, tidak boleh berkelahi, tidak boleh mengganggu teman ya.